Oleh karena itu teman-teman kita harus menekankan tentang masalah wudhu. Dimulai dengan poin pertama niat dan baca basmalah. Jika seorang muslim akan berwudhu, maka hendaklah ia niat dengan hatinya bahwasanya dia akan wudhu untuk sholat dalam hati saja dan tidak ada lafaz khusus. Ya. Karena nawaitu wudu'a li rafil hadath dan seterusnya, seperti kalau salat usolli fardha salatid duhur dan seterusnya. Ini adalah ijtihad sebagian ulama dalam madhab Syafi'iyah. Itu pun mereka mengatakan niat-niat lafaz ini dengan lisan kalau seseorang ragu dalam hatinya untuk menyempurnakannya. Jadi bukan setiap saat dibaca sebenarnya. Sebagaimana kita di Indonesia walaupun dia sudah yakin tetap diucapkan dengan lisan. Kalau mereka kembali kepada buku-buku induk Syafi'iyah tidak seperti itu. Itu hanya kalau ragu. Dia ragu niat hatinya kurang, diikuti dengan lafaz lisan. Jadi tidak pernah kita temukan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan kalau mau duhur bacalah usolli fardha salatid duhur, atau kalau mau uduk nawaitul wudu' li raf'il hadath dan seterusnya. Tapi memang niat dalam hati terlintas mau uduk saja. Bukan karena terpaksa oleh teman, bukan karena nggak enak sama atasan, pokoknya uduknya karena mau ibadah. Seperti itulah terlintas dalam hati kita. Lalu dimulai dengan bismillah. Dan ini boleh diucapkan walaupun di wastafel, di shower, tempat mandi. Yang tidak boleh sebenarnya saya ajarkan itu di kloset saja. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudhu seseorang kalau tidak menyebutkan nama Allah atau bismillah padanya. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Albani. Kata beliau, namun apabila ia lupa membaca basmalah, wudhunya tetap sah, tidak batal, tapi dia kekurangan keutamaan. Ya. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Kemudian disunnahkan membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Itu ada footnote nomor 2, angka 2 di bawah ada kecil, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, kalau yang bawa pulpen tulis itu muttafaqun alaih, disepakati oleh 2. Telah disepakati olehnya, atau hadis ini disepakati oleh para ulama, yaitu maksudnya Bukhari Muslim. Ada 2. Kalau disebutkan hadis muttafaqun alaih berarti disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dikatakan kemudian disunnahkan membasuh telapak tangan 3 kali sebelum memulai wudhu. Dan ini sambil menyelat-nyelat jari jemari. Jadi ada sunnahnya juga. Jadi kalau mau wudhu kan telapak tangan 3 kali. Sebelum wudhu telapak tangan 3 kali, cuci tangan juga 3 kali. Itu termasuk sunnah untuk membersihkan dulu kuman-kuman, karena nanti tangan ini akan masukkan air ke mulut dan hidung. Maka cuci dulu tangan 3 kali, baru cuci tangan untuk wudhu yang 3 kali. Jadi kesannya 6 kali cuci tangan ya. Itu dikatakan di sini ada footnote nomor 3. Pada keterangan lain disebutkan bahwa membasuh telapak tangan ini di awal wudhu. Artinya ada yang mengatakan itu adalah pisah, ada yang mengatakan digabung. Sambil menyelat-nyelat jari-jari. Nah ini nyelat ini masukkan di antara jari-jari seperti ini. Ya. Supaya antara jari-jari ini semua kena air. Perhatikan ada gambar situ diperlihatkan caranya. Gambar 1 dan gambar 2. Yang ketiga berkumur-kumur. Kemudian berkumur-kumur. Ada footnote nomor 5. Diambil dari Sunan Al-Baihaqi jilid 1 halaman 52 dengan sanad sahih, yakni memutar-mutar air di dalam mulut. Jadi bukan cuma buang, masukkan ke dalam mulut maksimal air, kumur-kumur, lempar ke kanan, bagian dalam pipi, ke kiri, ke atas, ke bawah. Bahkan sebagian ulama sunnah saking menekankan masalah pentingnya kumur-kumur agar semua dosa-dosa dari mulut jatuh, maka dia mengangkat dagunya ke atas untuk kumur-kumur maksimal, baru dia keluarkan. Di sini dikatakan setelah dia mutar-mutar air di mulutnya, baru dia mengeluarkannya. Berapa banyak muslimin ambil air sedikit cuma masuk mulutnya langsung dirudahkan. Akan belum sempurna, karena seluruh rongga mulut dianjurkan untuk dikenakan itu. Sebagaimana hadis Baihaqi ini. Yang keempat, istinsyaq. Istinsyaq adalah menghirup air di hidung. Dihirup, bukan cuma dimasukkan di ujung hidung. Kemudian istinthar di sebelahnya, itu mengeluarkan dengan tangan kiri. Air tadi yang kita hirup dengan kuat, dikeluarkan juga dengan kuat. Perhatikan di sini kata beliau, kemudian istinsyaq, yakni menghirup, penulis buku maksudnya, kemudian yakni menghirup air ke hidung dengan nafasnya, ya, seperti orang nafas, lalu mengeluarkannya kembali. Hiruplah air dari tangan kanan, lalu keluarkan dengan memegang hidung dengan tangan kiri. Ada footnote nomor 6, perhatikan di bawah. Menyatukan atau menggabungkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi kelebihan buku ini luar biasa. Setiap kali dia sampaikan sesuatu, ini loh hadisnya, ini loh hadisnya. Jadi nggak mungkin salah. Ini kan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi di sini diperhatikan mulut, ya perhatikan gambar nomor 3. Air itu diambil di satu cakupan telapak tangan kita, kemudian masukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur yang maksimal, sisanya hirup di hidung. Sambil tetap kumur-kumur, yang tangan kiri membuang dengan kuat air yang dari hidung, baru kemudian dibuang yang dari mulut. Jadi ini kayak satu rangkaian. Disunnahkan untuk istinsyaq dengan kuat, menghirup air tadi dengan kuat, kecuali jika sedang berpuasa,
karena dikhawatirkan air akan masuk ke perutnya. Nabi SAW bersabda, wabalik fistinsyaqi illa antakuna sa'ima. Bersengatanlah atau lakukan dengan kuat, ambil air itu, hirup. Ini juga teman-teman kalau lagi flu, hidungnya buntu, coba praktikin istinsyakin. Banyak orang sudah praktikin, ternyata dimasukin air dengan kuat, dihirup, dibuang dengan kuat, subhanallah 2-3 kali sembuh. Ini buntu hidungnya hilang, ya. Kuasa Allah SWT. Bersengatanlah kata Nabi SAW, artinya lakukan dengan sangat kuat dalam istinsyak, kecuali jika kalian sedang puasa. Footnote nomor 7, HR maksudnya hadis riwayat. HR itu ringkasan, hadis riwayat. Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Abi Dawud atau Sahih Sunan Abi Dawud nomor 629. Nomor 5, membasuh wajah. Perhatikan ada titik-titik terputus itu. Wajah itu adalah awal tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu dan juga di tempat kuping, ya, sampai ke kuping, dari kuping kanan ke kuping kiri. Kemudian membasuh wajah, ada footnote nomor 8, sesuai dengan QIS itu Quran surah, ya, ringkasan. Maaf kalau yang sudah tahu, saya kan ada buku maka saya perlu sampaikan masalah itu. Istilah-istilah ringkas seperti ini perlu difahami. Jadi jangan dibaca QIS, ya, Quran surah, tapi diringkas kalau tulisan. Al-Ma'idah nomor 6. Ini tentu kalau baca nanti bisa dibaca di tempatnya masing-masing. Al-Ma'idah ayat 6 panjang sekali, berhubungan dengan masalah tata cara wudhu. Kemudian dikatakan panjangnya wajah itu dari awal tempat tumbuh rambut hingga tumbuh rambut kepala hingga ke dagu di bawah di mana jenggot terurai. Lihat gambar nomor 5, ada di situ, dilihat titik-titiknya. Kemudian lebarnya dari telinga yang satu hingga ke telinga yang sebelahnya. Lihat gambar nomor 6. Rambut yang ada di wajah dan kulit di bawahnya wajib dibasuh jika rambut itu tipis. Adapun jika rambut itu tebal, maka wajib dibasuh permukaan rambut saja. Jadi kayak jenggot ini, saya diselat-selati, ya. Ya, kalaupun halus maka dibasuh semuanya. Kalau tebal maka cukup bagian atasnya. Akan tetapi disunnahkan untuk menyelat-nyelati dengan jari jemari. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang menyelat-nyelati jenggotnya ketika wudhu. Lihat gambar nomor 7. Ada footnote nomor 9, angka kecil 9, HR, hadis riwayat Abu Dawud. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 92. Irwaul Ghalil nama buku, ya. Yang keenam, membasuh kedua tangan. Kemudian membasuh kedua tangannya berikut kedua sikunya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ini tadi Al-Ma'idah ayat 6, ya, salah satu potongannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aydikum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Jadi ada dua cara, ada gambar nomor 8, itu berarti air diambil dari telapak jari-jari tangan sampai ke siku. Kalau gambar nomor 9, dari siku dulu ditarik ke bawah, intinya batas minimalnya adalah siku. Di sini dikatakan bisa membasuh tentunya atau dimulai dari siku hingga ujung-ujung jari. Jadi salah satunya bisa dari jari-jari ke siku atau siku ke ujung jari. Ini semua sama. Yang ketujuh, mengusap kepala dan kedua telinga. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya 1 kali. Perhatikan gambarnya 10, 11, 12 nyambung. Diambil air di telapak tangan kita, pegang di awal tumbuh rambut, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk kita, leher, ya. Kemudian ditarik lagi ke depan. Kemudian baru masukkan jari telunjuk di dalam kuping, ditekan seperti kita tidak mau dengar suara apa-apa. Kemudian ibu jari mutar seperti mijet kuping kita dari belakang. Ini sunnah Nabi SAW. Di situ dikatakan kemudian mengusap kepala dan kedua telinga 1 kali. Ini dilakukan mulai dari depan kepala, lalu kedua tangannya diusapkan hingga sampai ke bagian belakang kepala atau tengkuk. Kemudian kembali lagi mengusap tangannya hingga bagian depan kepala. Lihat gambar 10, 11, 12. Dan ini footnote nomor 11 muttafaqun alaih. Apa tadi muttafaqun alaih, teman-teman? Riwayat Bukhari Muslim. Kemudian mengusap kedua telinganya dengan air yang tersisa di tangan bekas mengusap kepala. Jadi jangan air kepala itu pisah dengan kuping. Karena Nabi SAW menggabung 1 kali saja air tadi yang dibasahkan ke kepala itu, ke belakang, ke depan lagi, langsung disambung ke kuping. Jadi nggak usah ambil air khusus lagi. Lihat gambar nomor 13. Yang kedelapan, mengusap kedua kaki. Kemudian membasuh kedua kaki berikut kedua mata kaki berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Ma'idah masih sama, ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Berarti mata kaki batas minimal, dianjurkan untuk melebihkannya. Mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Lihat gambar nomor 14 dan 15.
Kedua mata kaki wajib dibasuh. Footnote nomor 13, hadits muttafaqun alaih. Bersamaan dengan membasuh kaki, itu di nomor 14, footnote nomor 14 di bawah, menggosok dan menyati-nyati jari-jari kedua kakinya disebutkan dalam Sahih Sunan Tirmidzi nomor 37 dengan jari kelingkingnya, boleh dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Artinya pada saat bapak-bapak dan ibu sekalian cuci kakinya, maka dari mata kaki pastikan kena sampai ke seluruh bagian. Biasanya juga tumit ya, kalau agak pecah-pecah itu harus diselati air diantaranya supaya masuk air, kena. Kemudian juga jari-jari tangan dimasukkan ke jari-jari kaki. Terus dikatakan orang yang tangan atau kakinya terputus, maka ia wajib membasuh bagian anggota badan yang tersisa, yang termasuk wajib dibasuh. Apabila tangan dan kakinya seluruhnya terputus, maka ia hanya wajib membasuh ujungnya saja. Jadi ada orang Masya Allah, Subhanallah, terputus tangan dan kakinya, maka ini diusap saja bagian yang bisa disentuh. Yang ke-9, membaca doa. Setelah selesai wudhu, maka membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa ini sudah kita pelajari kemarin ya. Terjemahnya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri. Hadis ini di nomor 15 HR, hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabin adalah diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 96. Yang ke-10 adalah wudhu dengan secara tertib. Orang yang berwudhu wajib membasuh anggota-anggota wudhunya secara berurutan atau tertib dan berurut-urut, yakni jangan menunda-nunda membasuh satu anggota wudhu dengan hingga wudhu yang lainnya yang sudah dibasuh sebelumnya, atau yang dimaksudkan sini hingga anggota wudhu yang sudah dibasuh sebelumnya mengering. Jadi usahakan semuanya diselesaikan dalam satu rangkaian. Yang ke-11, mengeringkan dengan handuk. Dibolehkan mengeringkan anggota-anggota wudhu dengan handuk dan lainnya setelah wudhunya selesai.